wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik dalam hidupnya, tapi tanpa dia sadari, kata Allah, sebenarnya mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah namanya bahasa Ustaz takicua dinantara. Takicua dinanggalo biasa tuh Bapak Ibu. Kena gelap kan, tidak ada cahaya. Tapi kalaulah takicua dinantara, kalau awak dari masjid kau Bapak Ibu jam 2 balik siang angin malangka masa Ustaznya, namu aja tak prosok dalam lubang tu yang takicua dinantarang tu. Lubang segadang-gadangnya masuk juga ke dalam tu. Atu takicua dinantarang namu tu. Karam di tengah lautan biasa Bapak Ibu. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya, sakitnya mati. Masa di tepi lautan mau juga tenggelam kita? Ya, itulah butuh sangi mana tuh. Lah itu butuh sangi. Hah? Jadi ibadah kita ini, jangan sampai ibadah kita itu tidak bernilai di sisi Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu sehingga benar-benar terbit di dalam hatimu suatu keyakinan. Kalaulah beribadah kepada Allah itu benar-benar muncul dalam hati kita suatu keyakinan. Lalu pertanyaannya, mana yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin itu Bapak Ibu, kata Rasul, al-imanu kulluh, adalah iman yang sempurna. Kalaulah beribadah kepada Allah itu mesti memiliki hati yang yakin, iman yang sempurna. Lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa kata Nabi? Iman yang sempurna itu al-iman an tu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu benar-benar telah menyaksikan Allah itu wujud dan nyata pada alam, sempurna pada dirimu. Begitulah iman itu. Sehingga Allah yang kita yakini, Allah yang kita imani, 25 tahun, 45 tahun, 65 tahun, 70 tahun, benar-benar adalah Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang. Wujud nyata dan terangnya Allah itu lebih wujud dan lebih nyata, bahkan lebih terang pada segala yang wujud ini. Kalau Allah itu lebih wujud dan lebih nyata, serta Allah itu lebih terang dan lebih jelas dari segala yang ada, itu maksudnya tidak ada sesuatu pun yang mampu menghijab akan wujud nyatanya Allah itu. Ustaz ulangi lagi. Kalau Allah itu wujud nyata, terang dan jelas, wujud nyata, terang dan jelasnya itu lebih wujud lagi daripada alam. Itu maknanya tidak ada sesuatu pun yang mampu menghijab dan mendindingi akan kewujudan nyatanya Allah yang maha terang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, lihat Allahnya, apa yang dipandang oleh mata. Lihat Allahnya, apa yang dipandang mata. Dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah suami, istri, anak, cucu, menantu, tiang, dinding, tembok, kawan dan sahabat. Tapi kalau udah pandang Allahnya pada segala yang wujud, pada segala yang nyata, maka itulah yang dikatakan pandangan yang kasab. Itu yang disebut namanya pandangan yang putus. Pandangan yang putus itu tidak lagi memandang alam dan makhluk dalam pandangan hati. Kalau tidak lagi terpandang namanya alam dan makhluk dalam pandangan hati,
Maka ketika itulah Bapak Ibu mampu memandang Allah yang nyata pada sekalian alam dan sempurna dalam pandangan hati ini. Wujud nyatanya, sempurnanya akan diri Allah itu pada alam, sempurnalah pada insan. Maka kenalilah siapa insan itu yang sesungguhnya. Apakah insan itu diri Bapak Ibu atau tidak? Apa kata Allah? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku kata Allah, dan akulah dirinya insan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain aku. Kalau ada orang mengatakan kita ini orang, orangnya kita bukanlah kenyataan akan diri kita. Kalau ada manusia yang mengatakan kita ini manusia, manusianya kita bukanlah kenyataan akan diri kita. Lalu siapa orang, siapa manusia? Orang dan manusia itulah kenyataan nyatanya akan diri Allah itu. Karena dia cuma yang tunggal, dia cuma yang ahad. Karena dia yang tunggal ahad, maka dikatakanlah ketunggalan Allah itu disebut namanya wahdatul wujud. Keesaan akan kewujudan dirinya semata-mata Bapak Ibu. Jadi wahdatul wujud itu bukan dua wujud menjadi satu wujud. Ini alam, ini Allah. Allah nyatu pada alam. Alam nyatu pada Allah. Bukan seperti itu Bapak Ibu memahaminya. Ini yang salah nanti dicerna, dipahami oleh orang-orang yang belum sampai dia kepada pengenalan yang sempurna tentang rahasia diri Allah zahir dan batin. Sehingga terjadilah namanya hulul, terjadilah namanya ittihad. Padahal apa yang disampaikan oleh mereka bukanlah seperti yang kita maksud tentang wahdatul wujud, hulul dan ittihad itu. Disinilah para ulama, orang-orang arifin, orang-orang kasab menghantarkan pemahaman kepada diri kita supaya kita tidak keliru memahami apa yang disampaikan oleh mereka. Apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain illal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan, apa yang keluar daripada mulut ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya cukup mendengar kata yang keluar dari lisan, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik ujung kata itu sebenarnya. Makanya sulit Bapak Ibu kita merangkai kata-kata untuk membicarakan masalah hakikat. Sebab apa? Kalau Bapak Ibu sudah paham akan rahasia Allah, bahwa Allah itu tidak bisa diceritakan, Allah tidak bisa dianalisa, Allah tidak bisa disebut la sautan wala harpun, tidak ada kata dan suara, karena dia hanyalah kosong dalam kehampaan. Lalu kita uraikan Bapak Ibu, kita ceritakan barang yang sudah paham dan sudah jelas, maka nanti akan menimbulkan makna yang berbeda dari apa yang dimaksud oleh orang yang mendengarnya. Lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Contohnya Bapak Ibu, kita berada di masjid. Masjid apa namanya ini Pak? Ya, Nurul Islam ya. Ustaz mau nanya sama Bapak Ibu, yang mana yang Masjid Islam Center itu Bapak Ibu? Bapak Ibu kan tidak paham yang mana Masjid Islam Center. Ustaz nggak paham. Ustaz mau minta bukti dan dalil. Kalau kita memang berada di masjid sekarang, yang mana yang dikatakan Masjid Islam Center itu yang mana? Coba ibu-ibu. Halo. Yang mana ibu-ibu? Coba.
Ya ini lantai nih Bu. Tuh, tiang, tembok, dinding, itu nih mana? Itulah maksudnya yang Ustadz maksudkan. Kalau kita sudah paham mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, Dia yang wujud, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zahir, Dia yang batin, sulit Bapak Ibu untuk menerangkannya lagi. Makanya dikatakan oleh Rasul, man arafallah fahuwallah, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, dia cuma yang awal, tidak ada permulaannya, dia cuma yang akhir, tidak ada kesudahannya, dia cuma yang zahir, nyata pada segala yang ada, dan dia yang batin, zahir pada segala yang wujud. Maka sulit bagi kita untuk menjelaskan Allah itu. Ya. Makanya kalau dijelaskan Bapak Ibu, Allah itu Dia bersifat. Kenapa Allah itu bersifat? Karena kita menjelaskan dan menceritakannya. Walaupun Allah itu bersifat, disebabkan kita menjelaskannya dengan kata-kata, namun hakikatnya Dia bukan bersifat. Ya, Ustaz ulangi lagi biar mudah memahaminya. Allah itu sifat namun tiada bersifat. Walaupun Dia bersifat, karena kita menjelaskannya dengan kata-kata, kita menguraikannya dengan pemahaman ilmu kita, walaupun Dia bersifat, namun hakikat yang bersifat itu Dia bukanlah bersifat. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu, bagaimana Allah itu supaya Dia tidak bersifat Bapak Ibu? Diam. Kalaulah Allah itu tidak bersifat, cukup Bapak Ibu anyang selalai, diam. Namun apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu diam saja? Bapak Ibu ingin menerangkan tentang Allah ini kepada anak, kepada cucu, kepada menantu, tapi Bapak Ibu diam saja. Paham enggak anak menantu itu Bapak Ibu? Enggak paham dia. Apa yang kita maksud tidak akan pernah tersampaikan karena kita hanya diam saja. Namun ketika Bapak Ibu menjelaskannya dengan kata-kata, disitulah duduknya bersifat itu. Disitulah rahasianya. Kalau Allah tidak mentajalikan dirinya, Allah tidak menampakkan dirinya, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu. Jadi Bapak Ibu, ya, siang menjelang petang ini kita akan mencoba membuka tabir rahasia hakikat diri Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu kalau sudah mengenal dan menyaksikan Allah, jangan dicari jauh Tuhan oleh Bapak Ibu. Berhentilah di situ lagi nantinya. Wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalau kamu sudah berjumpa Allah, jangan dicari juga Allah itu lagi, karena Dia sudah wujud dan nyata pada dirimu sendiri. Tapi ingat kata Nabi, siapa yang sudah berjumpa dan menyaksikan Allah, ketika itu hilang pula dirinya di sana. Untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini.